Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Pada tanggal 2 Desember 2020 yang lalu, anggota komunitas BBB berdiskusi dengan Bapak Muklis Pahraini, CEO Pasira Group. Kami mendiskusikan tentang teknologi pengeringan produk pangan bagi UMKM, yang rekamannya sebagai berikut. Jadi, terima kasih banyak ini Pak Muklis atas waktunya. Hari ini bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman UKM, tapi mungkin hari ini temanya tentang pengeringan Pak Muklis, pengeringan yang teman-teman UKM ini yang kerupuk atau rengginang dan lain-lain semacam ini, mereka mengeluhkan ke saya bahwa mereka selalu pada waktu musim hujan produksinya relatif akan turun karena mereka hanya mengandalkan pada matahari. Makanya khusus hari ini kita akan membahas tentang pengeringan. Nah, mungkin Pak Muklis sebagai ahli teknologi pangan yang sudah mumpuni ya Pak ya, sudah 25 tahun lebih. Berarti sudah tua ya Pak Muklis ya, 25 tahun ya. itu bisa membagikan ilmunya Pak Muklis, saya harapkan kepada teman-teman ini, dan tentunya teman-teman bisa menyerap ilmu tersebut dan bisa mempraktekkan. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi yang saya harapkan yang disampaikan Pak Muklis itu ilmu terapan Pak ya, ilmu yang bisa diterapkan ya, bukan ilmu akademis istilahnya. Nah, jadi mungkin saya langsung mulai aja, mungkin supaya gampang enak, saya aja yang tanya jawab dulu ya, nanti setelah itu baru teman-teman yang lain gitu Pak Muklis ya. Kira-kira mungkin Pak Muklis memperkenalkan diri dulu deh. Pak Muklis itu apa gitu sih, mungkin ada yang belum kenal ya, atau yang belum ikut webinar yang kemarin bisa paham. Silahkan, usahanya apa dan sebagainya. Monggo Pak Muklis memperkenalkan diri. Nama saya Muklis Pahraini, atau saya ini kan atau lisan aja, atau CV, atau lisan aja ya? Lisan aja Pak, kan hanya sekedar perkenalan Pak. Oke. Nama saya Muklis Pahraini. Saya alumni IPB bersama dengan Pak Budi Wibowo. Bekerja sejak tahun 87 hingga tahun 97 sebagai tenaga profesional di perusahaan swasta nasional di Indonesia. Kerja awalnya tahun 87 ke tahun 90 itu di riset, di lab. Lalu dipromosikan di bidang marketing, lalu berjenjang begitu ya. Sampai tahun 97 krisis moneter, lalu perusahaan saya menyerah dalam arti kata tidak bisa melanjutkan usaha, sehingga saya terpaksa harus berpikir untuk melanjutkan aktivitas profesi saya. Lalu saya dirikanlah perusahaan PT Pacira di Sinusa, bergerak di bidang food ingredient yang sebagaimana yang tadi Pak Budi sampaikan. Baik, di anak perusahaan Pacira itu ada Orenco namanya. Perusahaan Pacira itu grup ya. Ini saya dirikan tahun 98. Salah satu anak perusahaannya itu ada PT Orenco namanya, yang bergerak di bidang permesinan ya, rancang bangun industri, pabrik, rancang bangun mesin ya. Lalu di food ingredient-nya, PT Paciranya itu food ingredient, ada 4 pabrik ya. Ada di Kediri juga, saya punya pabrik pasta cabai di Kediri. Jadi bicara Kediri, saya cukup akrab lah dengan Kediri. Saya ada pabrik di Cibitung, ada di Tangerang, ada di Bogor ya. Nah, terkait dengan kerupuk, saya punya beberapa produk bumbu ya, penggurih, lalu tadi yang bawang putih, ya, membuat kerupuk itu menjadi lebih renyah, membuat kerupuk itu volumenya jadi besar. Ya. 1 kilo selama ini misalnya menghasilkan sekian lempengan kerupuk gitu ya, katakanlah 100-200 kerupuk misalnya.
Tapi dengan menambahkan bahan saya menjadi bonus 10%, 100 kerupuk, 100 lempeng menjadi 110 lempeng gitu ya. Meskipun total beratnya sama ya. Tapi dia karena dia membesar begitu sehingga dia lebih renyah ya. Itu salah satunya. Kemudian Ya, terima kasih Pak Muklis atas perkenalannya. Saya langsung aja mungkin bertanya langsung ke topik hari ini Pak Muklis ya, tentang pengeringan. Nah, kira-kira secara ilmu teknologi pangan itu sebenarnya pengeringan pangan itu apa tujuannya dan apa-apa saja hal-hal prinsip atau hal-hal yang utama harus diperhatikan secara dalam hal pengeringan ini. Jadi tujuan utamanya dan prinsip-prinsip dasarnya. Tolong mungkin dijelaskan dulu, Pak Muklis. Ya, baik. Ya, pengeringan itu tujuan utamanya kan untuk menurunkan kadar air. Menurunkan kadar air. Nah, kadar air yang diturunkan itu tergantung daripada target produk yang kita mau hasilkan. Misalnya kalau kita mengeringkan tepung, kayak tepung tapioka, itu kadar airnya sampai 11 sampai 12, sudah cukup. Gitu ya. Tapi kalau kerupuk lebih rendah lagi supaya mudah digoreng. Gitu ya. Supaya dia bagus mengembang, ya. Kadar air itu sangat menentukan umur simpan dari produk. Karena mikroba itu hidup butuh air. Apabila airnya sudah dikurangi, mikroba nggak bisa hidup. Tanpa air, mikroba nggak bisa hidup. Jadi mengeringkan itu sekaligus juga mengawetkan. Ya, mengeringkan itu sekaligus mengawetkan. Jadi kalau ada di medsos itu dikatakannya itu dia jual produk bubuk, dijual produk kering, lalu dia katakan tanpa bahan pengawet, otomatis tidak perlu dia sebutkan tanpa bahan pengawet, memang tidak perlu pengawet. Ya. Karena dia sudah mengawetkan dirinya sendiri dengan keringnya dia itu. Ya, jadi semua bubuk itu awet. Ya, dengan catatan kadar airnya pada batas maksimum yang diperbolehkan untuk dia disimpan lama. Nah, syaratnya terjadinya pengeringan itu adalah apabila tekanan uap air yang ada di dalam bahan itu lebih tinggi dari tekanan uap air di udara. Itu syaratnya. Jadi katakanlah misalnya ini bahan ya, ada air di dalamnya. Jadi kalau tekanan air di dalamnya itu tekanan uap air ya, karena kalau kita panasi bahan itu, maka air yang di dalam itu akan menguap dan akan bertekanan. Nah, tekanannya lebih tinggi dari tekanan uap air yang ada di udara. Di udaranya ada air, ya, ada uap air di udara ini. Ya. Makanya ada udara kering, ada udara basah. AC itu udara kering. Gitu ya. Kalau kita di pinggir pantai, udara lembab. Ya. Jadi kalau kita menyuci pakaian, letakkan pakaian itu digantung di dekat AC, itu 3 jam 4 jam udah kering. Meskipun dingin. Kenapa? Karena udaranya kering. Kita berkeringat, lalu kita kipas-kipas angin kan, pakai kipas. Langsung kering. Kenapa? Karena keringat kita itu menguap, dia diserap sama udara. Jadi udara yang kita hembuskan itu pakai kipas tuh namanya menghembuskan lah ya. Blowing ya. Itu udara itu akan menyerap keringat kita yang ada di kening kita, langsung kering. Oke. Oleh karena itu pengeringan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu cara dengan udara kering, yang kedua udara panas. Ya, gitu ya. Nah, lalu mana yang paling bagus? Kembali kepada produk yang kita mau keringkan. Nah, sekarang saya bertanya Pak Budi, apakah teman-teman kerupuk itu ketika dia bikin bubur kerupuk, kan bikin bubur tuh, itu mereka menggunakan apa? Menggunakan
uap panas, ya, dia ada tungku, dia masak air sampai airnya itu mendidih, lalu bertekanan disalurkan ke pengaduk yang di dalamnya sudah ada tepung untuk dibuat buburan istilahnya. Ya, istilahnya orang-orang bikin kerupuk itu dibikin buburan gitu. Coba bisa dijawab dulu oleh teman-teman. Mungkin siapa? Mungkin Pak Gofur atau siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab silakan di unmute. Karena nanti kalau misalnya nanti jawaban itu nanti akan saya lanjutkan dengan pengeringannya seperti apa. Jadi Ya. saya menanya dulu fasilitas yang dimiliki itu apa dulu. Supaya nanti investasinya nggak terlalu besar. Ya, Pak Gofur, monggo. Ya baik Pak. Kalau di kami, produk kami keripik Pak. Jadi pengiringan kami bahan dikupas, dirajang, langsung dijemur Pak. Oke, gitu ya. Berarti bukan kerupuk ya, berarti keripik. Oke, Pak Gofur keripik sudah. Yang kerupuk siapa? Bu Salama apa Bu? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, perkenalkan nama saya Bu Yati. Ini produk saya kerupuk puli Pak. Gini, sepertinya Bapak ceritakan tadi proses saya, habis itu dikeringkan pakai matahari. Oke. Jadi setelah Ibu bikin buburan, Ibu tambahkan lagi tepung-tepung lain lagi, tambahannya lagi, lalu diaduk terus menjadi massa yang kental, lalu Ibu kukus, Ibu potong-potong, lalu Ibu jemur, begitu? Iya, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu ya. Kalau Bu Salama mungkin? Ya, di unmute Bu, anunya. Diklik itunya. Suaranya Bu, Ibu bisa klik itu yang suaranya belum keluar Bu. Di laptopnya Ibu atau di handphonenya Ibu bisa di klik itu yang ada tanda mikrofon itu Bu. Oh iya ya, bentar. Ya silakan. Oh ya udah kedengaran Ibu, udah kedengaran alhamdulillah. Kalau Ibu Salama bagaimana? Ibu bikin apa? Ya sama kayak kacang hijau, sudah diadoni, itu sebenarnya kering Pak adonannya. Ya. Tapi setelah itu saya jemur. Ya. Oke, Ibu potong-potong kecil-kecil jemur. Ya, cetaki Pak. Ya cetak, ya bisa ada yang dicetak, ada yang dipotong kan. Oke. Dua-duanya boleh. Ya, lalu dijemur. Langsung Ibu jemur ya. Berapa hari dijemur Ibu baru kering? Sekitar mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Udah kering? 4 jam lah. Ya, udah kering. Setelah itu saya oven. Oh, Ibu punya oven? Iya. Oke. Oven kecil. Oven kecil seperti apa oven Ibu? Ya oven biasa itu Pak yang dibikin kue roti gitu biasa. Oke, bahan bakarnya apa Ibu? Gimana? Bahan bakarnya sumber panasnya dari mana? Gas LPG. Masya Allah. Mahal lah tuh Ibu ya? Iya Pak. Masya Allah. Makanya itu kan butuh panas dulu. Tapi ada temen yang katanya langsung di oven bisa. Tapi kemarin tuh pagi saya coba saya oven langsung atos gimana Pak ya, keras nggak bisa dimakan. Oke. Baik. Bisa. Ya, baik Ibu Salama. Nah, Ibu membuat bubur itu, bikin rebusan masak tepung tadi itu Ibu pakai panas apa? Sumber panas Ibu apa? Bikin adonan tadi? Adonannya kan saya koya kacang hijau itu kan koya kacang hijau digorengnya itu bikin gas. Lah adonannya nggak pakai apa ya manual, nggak pakai panas. Setelah itu kan semuanya bahan dicampur, dicetaki, laku dijemur. Oke. Ya, baik. Oke. Jadi Ibu langsung mencampur dalam keadaan mentah ya, baru nanti Ibu cetak, baru Ibu keringkan ya. Oke. Lalu masaknya di mana Ibu masaknya? Ibu masaknya di mana? Bahannya sudah masak Pak, kacang hijaunya kan
Betul. Saya goreng lebih dulu. Oh, iya, maksud saya, Itu kan Ibu, udah bahan matang. bakar untuk menggorengnya itu pakai bahan bakar apa, Ibu? Ya pakai gas. Pakai Oke. gas. Ya, Iya. ya. Pakai gas ya. Ya. Oh, jadi harga pokoknya biaya memasaknya mahal ya, Bu ya? Iya. Gasnya gas itu yang melon itu. Melon 3 yang kilo, hijau iya. atau yang tabung gede? Yang hijau. Oke, UKM ya. Oke, jadi ada 2 Pak Budi. Jadi pertama kerupuk, 1 keripik. Ya. Kalau keripik itu bahan utuh yang dipotong-potong, dijemur, digoreng. Oke. Kalau itu keripik. Nah, kalau kerupuk adonan. Sama-sama juga digoreng nanti akhirnya. Ya, sama-sama juga dikeringkan, digoreng. Ya, kerupuk sama keripik hampir sama. Hanya saja kalau keripik itu bahannya utuh dari dasarnya. Tinggal diperkecil bentuknya, langsung digoreng. Baik. Nah, sekarang saya coba bicarakan tentang sistem pengeringan yang mungkin bisa dilakukan oleh UMKM. Ya, Bapak Ibu bisa bikin ruangan kecil saja, nggak usah besar. Ya, ruangan katakanlah misalnya 2x2, ya, atau 2x3 kayak kamar tidur itu, ya. Lalu nanti di dindingnya ya, nanti dibikin pipa-pipa. Nah, memang perlu ada modal ya. Pipa ya, kayak teralis begitu, tapi pipa. Nah, kenapa dibutuhkan pipa ini? Maksudnya supaya nanti tidak terlalu banyak las. Nanti Ibu bisa sampaikan ke bengkel-bengkel pinggir jalan, itu minta bikin pipa teralis kayak teralis begitu, tetapi saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Bentar ya. Saling berhubungan begitu. Nah, kalau misalnya ini pipa, nah ini pipa saling berhubungan dia. Ya, artinya kalau dialirkan nanti air ke dalam pipa itu, semua bagian pipa itu terisikan. Ya. Antara satu pipa dengan pipa kayak teralis itu bisa dibikin 15 sampai 20 cm. Ya, 15 sampai 20 cm begitu. Ah, begini. Ya. Itu kan ruangan itu kan 4 dinding, 4 sisi. Ya, oke. Nah, 3 sisi saja cukup. Yang 1 sisinya nanti untuk pintu. Ya, 3 sisi saja dibikin kayak teralis begitu. Ya, nanti air panas itu nanti bisa mengalir ke dalam pipa-pipa itu. Oke, ya itu dibikin dulu ya. Kemudian nanti dibikin tungku ya. Orang-orang di kampung udah jago bikin tungku. Ya, nanti dibikin bak nggak terlalu besar. Ya, diisi air. Bak itu nanti dipanasi dari bawah, ya, tungku masak orang pada tahu ya cara bikinnya. Lalu nanti bak itu nanti disambung pakai pipa, ya. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya tungku itu begini nanti begitu dibakar dari bawah, ya. Lalu nanti dibikin lubang disambung sama pipa. Lalu pipa tadi disambung sama pompa. Lalu keluarnya pompa tadi masuk ke pipa-pipa yang ada di dinding tadi, sehingga dinding itu menjadi panas, ruangan itu menjadi panas karena air panas yang disalurkan. Nanti air panas itu nanti masuk, dia keluar dari tungku, dipompa, masuk ke pipa-pipa seperti teralis tadi, nanti keluar lagi dia, masuk lagi dia ke dalam tungku ini. Ke dalam tungku ini dipanasi lagi. Kenapa panasnya terus pakai kayu? Terus saja dia mengalir, pelan-pelan dia mengalir. Oke, pelan-pelan dia mengalir. Nanti ruangan yang 2x3 meter itu panas. Panasnya nggak terlalu tinggi. Ya. Lalu Bapak Ibu bikin troli. Ya, troli apa namanya itu Pak Budi ya? Troli ya. Kayak keranjang begitu. Ya, keranjang. Bisa dari kayu, bisa juga besi. Dibikin dia kayak apa namanya itu ya, itu ada roda 4 di bawahnya, nanti bisa diletakkan nampan kayak keranjang begitu,
nampan-nampan diletakkan di situ. Jadi produk ibu itu dimasukkan di atas nampan, ya, lalu diletak di troli tadi, sehingga troli itu didorong masuk ke kamar. Mungkin kalau troli itu ukurannya 60 cm kali 1,5 meter, dibikin, dorong, susunlah troli itu di dalam kamar, kemudian tutup kamarnya, ya, tutup atau di dindingnya, salah satu dinding di arah dihembuskan, udara masuk, berputar udaranya di situ, ya, gitu, udara di situ diputar, begitu. Lalu nanti di satu sisinya lagi dibikin lagi exhaust lagi yang kecil untuk menarik udara. Jadi hasil pengeringan itu uap udaranya dinaikin. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga pasang kipas angin di gitu, putar, ya, pelan-pelan aja putarannya. Lalu di salah satu dinding itu dibikin lubang untuk menarik udara. Menarik udara kecil gitu, ya, nanti hidup itu 3 jam 4 jam udah kering dengan biaya yang murah tanpa pakai gas, ya. Jadi prinsipnya itu, saya ulangi lagi, prinsipnya air panas yang dihasilkan dari tungku dialirkan ke yang ada di dalam kamar. Pipa itu nanti menghasilkan panas dari air panas, sehingga udara dalam kamar itu jadi panas. Oke, ya. Dan panasnya bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan dalam arti kata kalau nanti misalnya air yang di dalam tungku tadi itu sudah berbunyi blok begitu, terlalu panas, ya dikurangi apinya. Kalau kurang panas, ditambah api lagi. Oke. Nah, untuk bikin tungku, orang di kampung sudah ahlinya. Udah jago, dari tanah, dari semen, itu dibikin tungkunya. Letakkan saja situ, ya, katakanlah begitu, di pinggir jalan itu bikin plat tebal, yang barangkali bawahnya itu plat yang 5 mili atau 7 mili, bahkan bagus juga kalau dia 10 mili, bawahnya saja tempat ketemu api itu. Ya, kalau yang dindingnya nggak usah tebal-tebal, yang penting bawahnya tebal, dindingnya nggak usah tebal. Itu tinggal pesan di tukang las pinggir jalan, ya. Tukang-tukang las yang bikin pagar itu mampu kok mereka bikin kalau cuma begitu, ya. Udah tinggal itu saja. Jadi modalnya pipa, tungku, sama pompa. Itu aja. Ya. Saya potong sebentar Pak Muklis. Baik. Itu tungkunya di luar ruangan atau di dalam ruangan? Di luar ruangan. Tungkunya di luar ruangan, ya. Tungkunya di luar ruangan. Ya. Nah, kalau pabrik kerupuk, kalau usaha kerupuk yang sudah ada tungku airnya, maka airnya bisa dipakai. Jadi ketika bikin adonan sudah selesai, tinggal mengeringkan, begitu tungkunya bisa di kerannya yang mengalir ke bak pengaduk, dialirkan ke pipa-pipa tadi. Jadi dibikin cabang. Nah, itulah kenapa saya tanya tadi, apakah sudah ada selama ini tungku? Kalau belum ada, tinggal dibikin. Tapi kalau sudah ada, tinggal disalurkan air panasnya. Jadi tungku itu dipanaskan dengan... Tungku itu berisi air. Dipanaskan dengan bahan bakar apa? Bahan bakar bebas, kayu, tempurung. Apa saja, kan di kampung-kampung kan banyak ya, kayu banyak, pelajaran lagi, batok banyak. Oke. Ini cara yang paling murah, yang muatan kamar itu bisa ratusan ribuan lempeng kerupuk. Itu. Karena dia didorong begitu, disusun saja. Nah, kalau kamar itu tingginya 2,5 meter, itu keranjang itu bisa sampai 2 meter dia. Disusun dia.
kayak apa ya? Bisa terbayangkan ya Pak, Ya, Pak bisa. Mas BW ya. Ya. Jadi troli dibikin apa? Gerobak, bukan gerobak ya. Ya gerobak lah begitu, tetapi dindingnya nggak ada, hanya tulang-tulangnya saja, tulang-tulang kayu atau tulang-tulang besi. Nanti di atasnya dipasang nampan atau dipasang nampan apa? Nampan atau apa tuh nampan? Bahasa kampungnya apa tuh nampan? Irek apa ya? Irek Pak. Macam-macam Pak yang di istilahnya. atasnya bisa diletakkan kerupuk-kerupuknya. Untuk mepe apa? Kerupuk-kerupuk itu ya. Dudukan kan bisa dipesan dari pakai aluminium atau beli yang sudah jadi tuh. Yang nampan orang untuk bikin apa? Bikin kue, bakar kue di oven kan ada itu yang dari aluminium itu yang ukurannya 30 cm kali 30 cm itu loh, Bu. Iya paham Pak, udah ada. Sudah ada ya. Iya sudah. Nanti diletakkan di atas itu, nanti dia kayak rak kan. Satu rak dengan rak berikutnya, barangkali mungkin jaraknya mungkin 20 cm. Rak lagi. Di atas rak itu dikasih. Diletakkan nampan itu. Di atas nampan itu disusun. Nanti kerjanya adalah menyusun kerupuk itu di atas nampan. Nanti satu orang memasukkannya, nyusunnya. Itu pakai tenaga orang. Ya, tapi dibikin rapi. Nanti panasnya udara dalam kamar itu diputar supaya udaranya udaranya mengalir rata masuk ke sela-sela kerupuk-kerupuk itu. Dan panasnya kita bisa atur, bisa kita bikin mirip seperti matahari. Panasnya kita bisa bikin suhu 50-60 saja. Nggak usah suhu yang tinggi, karena kalau suhu tinggi nanti luarnya nanti cepat kelihatan kering, di dalamnya enggak. Jadi pengeringannya itu perlahan-lahan gitu ya, tapi terus gitu 3 jam 4 jam konstan panasnya ya. Nanti kerupuknya bagus, seakan-akan dikeringkan di matahari. Pak Mukhlis, kalau bangun ruangan itu kan investnya cukup mahal ya Pak Mukhlis. Pakai kamar yang sudah ada aja. Ya, alternatif pertama kan pakai ruangan yang sudah ada. Alternatif kedua, misalkan di luar kita buatkan ruangan baru tapi sederhana, misalkan dari papan gitu, mungkin nggak? Ya. Atau semacam itu. Bisa. Cuma bedanya kalau papan dia akan menyerap panas sehingga berbagi penggunaan panas ya. Jadi nanti bukannya dia memanaskan keripik, tapi dia memanaskan papan gitu. Jadi idealnya karena dalam papan tuh ada air kan? Jadi idealnya tembok, begitu Pak Mukhlis. Ruangan itu. Idealnya tembok. Tembok itu tidak harus mahal kan? Ya di kampung kan bikin tembok. Tapi yang lebih kebanyakan pelanggan saya itu menggunakan kamar yang sudah ada. Di kampung itu kan bikin kamar kan mudah, murah kan? Pakai batako bisa. Yang penting plaster dalamnya rapi, aci dalamnya rapi, luarnya nggak rapi, hanya di plaster saja, nggak di aci juga nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya. Ya, jadi intinya kalau saya simpulkan bahwa itu nanti ada tungku itu nanti masuk ke dalam pipa, pipanya akan dialirkan ke dalam ruangan dan sirkulasi balik ke tungkunya lagi begitu Pak Mukhlis ya. Terus pipanya nanti. Itu cara pertama. Ini ada cara kedua lagi. Ya, oke silakan Pak. Ini cara pertama, tipe yang pertama. Oke, tipe yang kedua adalah itu dibikin besi, ya, yang seperti tungku tadi, tapi dia dibikin sirip-sirip. Tungku itu nanti kan tadi kan tungku isinya air, ya, bejana ya diisi air. Nah, sekarang kita nggak usah isi air. Minta bikin sama bengkel, bikin sirip-sirip begitu. Bikin sirip-sirip, ya, sirip-sirip gitu, besi-besi tebal dibikin sirip-sirip. Ukurannya katakanlah misalnya lebarnya berapa? Mungkin sekitar 1 meter lebih. Dibikin sirip-sirip begitu. Panjangnya 1,5 meter, lebarnya mungkin 60. Itu besi itu dibakar. Dibakar tadi yang pakai
yang pakai pakai kayu atau pakai tempurung gitu ya. Lalu atasnya kan dibikin cerobong. Nanti tinggal hitung nih modalnya mana yang paling besar. Bikin cerobong supaya asapnya keluar cerobong. Jadi api membakar besi. Semakin banyak besinya disusun, bilang sama bengkel, Pak tolong susun plat-plat besi, karena besi itu mau saya bakar. Oke, mau dibakar. Lalu di salah satu sisi tungku tadi dipasang nanti cerobong. Kalau tadi kan cerobong ke atas. Satu lagi bikin cerobong ke samping. Oke. Cerobong ke samping tadi ujungnya masukkan ke dalam ruangan. Kita ingin memasukkan udara panas. Kalau tadi kan udara panasnya kan ada di dalam kamar. Panasnya dihasilkan dari pipa. Nah, sekarang tipe yang kedua, udara panas kita bikin di luar. Udara panas kita bikin di luar, ya. Lalu kita bikin 2 cerobong. 1 cerobong untuk mengeluarkan asap, 1 lagi cerobong untuk menghasilkan panas, ya, udara panas, masukkan ke dalam ruangan. Nah, nanti menariknya itu kita bikin suction, ada nanti kipas, ya, di antara saluran tadi. Jadi 1 cerobong ke atas itu juga saluran namanya untuk menyalurkan asap. 1 lagi saluran panas yang horizontal dia. Horizontal masuk ke dalam ruangan. Nah, untuk menarik udara panas itu pakailah kipas. Kipasnya ada jual di toko-toko mesin. Ada jual, ya. Kalau misalnya susah nanti saya screenshot di internet, nanti saya kirimkan ke Pak Mas BW untuk tinggal dibeli, dicari. Oke. Ya, nanti dia menarik udara panas itu, ditarik sama dia itu untuk dihembuskan ke ruangan. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, menariknya bisa juga. Bukan kipas tadi dipasang di saluran, enggak dipasang di tengah-tengah saluran, tapi ditarik di ruangan. Di ruangan itu dibikin dindingnya lubang, kayak exhaust fan begitu, dihidupin, nanti kan udara tertarik. Udara mana yang ditarik sama dia? Udara yang ada dari tungku panas. Nanti udaranya mengalir. Asalkan ruangannya tadi, kamar tadi tidak banyak lubangnya, tidak berlubang-lubang. Nanti kalau berlubang nanti udara dari lubang itu yang masuk. Kalau dia tidak berlubang, maka udara yang dari cerobong tadi, yang dari saluran tadi yang masuk. Ya. Jadi begini nih, ini tungku nih. Nah, tungku tadi dipanasi. Ini panas nih. Besi-besi ini panas, merah nanti dia. Kan panasi terus. Lalu dibikin nih saluran nih dari sini, bikin saluran bikin gitu horizontal. Nah, kalau tungkunya di bawah dibikin belokan. Dibikin belokan begitu, belokan. Ya, 45 derajat itu orang bengkel bisa bikin. Itu cuma plat tipis di-roll sama dia. Di-roll sama dia, disambung-sambung sama dia sampai lurus itu masuk ke dalam ruangan. Gitu. Masuk ke dalam ruangan. Nanti karena udara panas di sini itu tekanannya positif. Positif itu maksudnya tekanannya lebih tinggi dari tekanan udara di luar, maka dia akan mencari tempat. Mau kemana dia? Nah, ditariklah di kamar tadi. Ditarik sedikit saja pakai exhaust yang kecil, nanti udara panas ini mengalir masuk ke dalam ruangan. Artinya begini, dari 2 tipe tadi dryer, prinsipnya adalah kita ingin menghadirkan udara panas di dalam kamar. Kita ingin menghadirkan udara panas dalam kamar. Ada 2 tipe caranya. Cara pertama, memanaskan udara yang memang ada dalam kamar itu, dipanasi dengan cara pipa-pipa tadi di dindingnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, udara panas dipanaskan di luar. Udara dipanaskan di luar, ditarik masuk ke dalam kamar. Cara menariknya
ya hidupin exhaust-nya di kamar. Maka dia datang masuk ke dalam. Ya, Pak Muklis, saya mau tanya, kenapa tidak dipanaskan langsung? Artinya dipanaskan, atasnya dikasih produknya lagi, nggak usah pakai kamar gitu. Artinya di kamar dipanaskan, platnya tadi, terus barang yang mau dikeringkan itu ditaruh aja di atasnya. Kenapa nggak seperti itu, Pak? Volumenya kan terbatas. Kan volumenya yang terbatas. Volumenya yang terbatas ya kalau seperti itu. Iya, kalau kamar kan bisa diisi beberapa troli. Lalu kalau misalnya kita mau membesarkan lagi, bikin kamar lagi di sebelahnya, disalurkan lagi udaranya atau disalurkan lagi air panasnya. Jadi dua tipe tadi memungkinkan untuk melakukan pengembangan menjadi lebih besar. Tapi kalau tadi kita bilang di atas tungku diletakkan apa yang mau dikeringkan begitu ya, ya sebatas itu saja dia. Ya, berapalah tungku itu? Tungkunya katakanlah lebarnya 1 meter kali 1,5 meter kali 60 atau kali 70 atau apa, di atas itu saja secukupnya. Ya. Dan kalau dia di atas, ya kita tutup, ya kita juga perlukan udara juga diputar. Ya. Nah, sama saja. Itu sama juga dengan memindahkan kamar, ruangan ke atas tungku, sama aja. Ya. Cuma sulit kita untuk mengendalikan, dalam arti kata susah kita untuk mengelola atau mengadakan pengembangan apabila nanti mau kita perbesar. Ya. Itu nanti kalau bisa digunakan perpaduan ya Pak Muklis dengan matahari gitu. Bisa dipadukan. Misalnya kalau dari pagi kita matahari bagus ya dijemur pakai matahari. Yang tadi dryer nggak usah dipakai, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah maju dan berkembang, udah malas tuh jemur-jemurnya. Biasanya begitu pelanggan saya. Jadi kalau sudah maju dan berkembang, udah malas dia, hitungannya itu udah nggak masuk. Hitungan banyak menggunakan orang dibandingkan sama yang pakai oven, pakai dryer, mereka pakai dryer. Oh iya. Meskipun mataharinya bagus gitu, karena lahan harus disiapkan begitu luasnya kalau dijemur itu. Ya. Jadi kalau sebenarnya memang kalau sistem ini memang kita perlu investasi peralatan, kemudian juga bahan bakar ya Pak Muklis. Tapi memang matahari kelihatannya murah, tapi kalau kita menghitung tenaga kerja dan luas tanah yang diperlukan untuk penjemuran, sebenarnya kalau produksi kita banyak, mungkin malah lebih efisien yang pakai kamar ini ya, kira-kira seperti itu ya Pak Muklis. Oh iya, itu udah jelas hitungannya kan nggak kemana-mana itu Mas BW, itu hitungannya nggak kemana-mana. Kalaulah menjemur matahari itu bisa menyelesaikan masalah, sehingga orang bisa maju dan berkembang sampai memproduksi 1 hari menghabiskan tepung 2 ton, 3 ton tepung gitu ya. Ya tentu tidak pakai dryer. Tapi faktanya itu semakin besar berkembang, semakin sudah tidak efisien lagi pakai matahari. Hanya saja begini, Mas BW, banyak para pengrajin itu dia mendesain dryer itu karena itu dilihatnya itu mudah kering, akhirnya suhunya main tancap gas saja itu. Ya, pakai udara panasnya panas sekali. Itu sehingga kerupuknya itu ya melengkung gitu ya. Ya, bentuknya nggak bagus ya. Gitu. Ya, karena panasnya dipaksa ya cepat itu untuk sekitar 2 jam sudah kering begitu. Enggak, kita melakukan simulasi pengeringan matahari karena mutunya lebih bagus hasilnya itu dengan yang ada di kamar. Ya. Nah, kalaupun mau dinaikkan sedikit itu nggak terlalu tinggi. Jadi misalnya lah suhunya kalau di matahari itu suhu 50-an gitu ya. Tinggal dibikin saja di kamar itu suhunya 65, 70, 65 lah. Terus saja begitu standar ya, sehingga air yang ada dalam bahan itu menguap perlahan-lahan, tapi kontinu. Itu kerupuknya jauh lebih bagus. Oke. Ya. Oke Pak Muklis, jadi mungkin 2
dua teknik itu ya kalau kesimpulan yang saya adalah pertama adalah menarik air atau memanaskan di luar dan air panasnya disirkulasi di dalam gitu Pak ya untuk memanaskan ruang. Yang kedua sama-sama memanaskan di luar tapi tanpa air, udara panasnya yang ditarik ke dalam. Tetapi kan asapnya tidak boleh ketarik ke dalam Pak Muklis. Bukan. Jadi jalur asap beda sama jalur udara panas. Itu nggak sulit memisahkan itu Pak, memisahkan antara udara panas. Kan, ya kan gini ya Mas Budi ya. Jadi saluran yang dibakar di bawah itu kan langsung ke atas asapnya. Nah, sedangkan yang kita mau tarik adalah udara panas yang menyentuh dinding besi-besi yang ada di dalam. Nah, itu nanti didesain yang mana jalur asap, yang mana jalurnya udara panas. Ya. Oke Pak Muklis, mungkin. Nah, karena ini tempatnya di Kediri atau di mana? Di Blitar. Macam-macam ini Pak, ada yang di Blitar, ada yang di Kediri, ada yang di Banjarnegara, tapi nggak apa-apa. Secara umum, mungkin Pak Muklis kalau menurut saya, mungkin ya ini, maaf ya kalau bisa dilengkapi penjelasan Pak Muklis dengan semacam diagram atau foto-foto gitu Pak. Iya, maksud saya, nanti kalau misalnya di Kediri, saya bisa, staf saya yang di Surabaya, saya bisa mintakan mengunjungi. Lalu nanti mereka akan jelaskan, oh begini, pakai kertas dijelaskan sama mereka, sampai paham. Syukur-syukur orang bengkelnya suruh datang ke tempat usaha kerupuk ibu gitu atau keripik, nanti beritahu nanti, oh ini begini, nanti tinggal dihitung bahannya, lalu berapa biaya pengerjaannya. Ya. Tapi mungkin sementara ini, Pak Muklis, daripada merepotkan seperti itu, tolong dilengkapi dengan foto dan mungkin gambar-gambar dulu Pak Muklis. Nanti. Gambar-gambar sketsa begitu. Ya, sketsa. Oh, ya. Foto-foto kalau ada gitu nanti biar teman-teman lebih lebih bisa paham gitu, bisa mengira-ngira, mungkin kan mereka juga perlu secara ekonomis produk hal semacam ini ekonomis nggak bagi mereka. Nah kalau misalkan mereka ingin lebih jauh nanti bisa minta bantuan Pak Muklis untuk lebih detail. Tapi mungkin sementara ini yaitu sketsa sama foto-foto contoh kalau sudah ada Pak. Ada nggak? Ya misalnya ada nggak nanti salah satu dari biasanya Ibu Salama misalnya ya, ada nggak siapa putra Ibu atau siapa yang pekerja Ibu yang mengerti sedikit dengan teknik begitu, nanti bisa berkomunikasi dengan staf-staf saya. Ya Pak. Oh iya, ada. Tapi kalau Ibu Salama sendiri mengerti ya Ibu Salama langsung. Nanti dibikin sketsanya sama engineer saya ya pakai komputer sederhana begitu, nanti dikirimkan nanti ke Pak BW Mas BW nanti untuk jadi diberikan. Itu yang kami tunggu ya Pak Muklis ya. Nah ini nanti saya mohon izin ini saya rekam ini Pak Muklis, saya rekam dan akan saya masukkan ke YouTube PBB Indonesia dengan harapan yang mendengar ini mungkin bisa ratusan atau ribuan orang sehingga nanti bisa memberikan manfaat. Tapi pada waktu nanti saya akan mengupload ke YouTube kalau bisa sudah ada sketsanya itu Pak Muklis dan foto-foto sehingga lebih bisa memahami. Nanti ya saya terima kasih sekali nih bantuan dari Pak Muklis yang bisa mungkin membantu sebagai alternatif UKM. Memang pilihannya memang kalau menurut saya sih kalau usahanya nanti berkembang pesat ya mau nggak bisa mengandalkan matahari, kalau menurut saya seperti itu ya Pak Muklis. Kalau misalkan memang masih kecil ya memang masih bisa mengandalkan matahari. Tapi kalau sudah mau besar, mau matahari itu ya kok bisnis kok tergantung sama panas itu. Kalau apakah pas musim hujan terus penjualannya diturunkan kan juga nggak mungkin kan, karena pasar itu kan pasti mintanya kontinu gitu. Ya tapi nggak apa-apa, ini nanti terserah dari hitungan teman-teman. Saya minta sketsa, diagram dari Pak dan teman-teman bisa memperkirakannya. Oke. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Silahkan bertanya kalau nggak usah ragu-ragu, ini mumpung ahlinya. Bukan hanya tanya masalah peringan deh, masalah bumbu-bumbu boleh ini. Pak Muklis ini juga ahli masalah perbumbuan ya Pak Muklis ya. Masalah karena silakan Pak Mas Yahya.
Pak, saya Yahya dari Madura, Pak. Oh, Madura, Tenang, Pak. Pak. Ya, ya, Itu ya. kalau saya kan bahan bakunya itu dari beras ketan, Pak. Ya. Kan kerupuk itu dari tepung. Itu apa karakteristiknya itu sama nggak, Pak, untuk pengeringannya gitu? Oke. Karena kemarin itu ada memang yang menawarkan apa alat gitu. Ternyata nggak berhasil untuk mengeringkan apa itu rengginang gitu, Pak. Alat seperti apa yang ditawarkan? Kira-kira? Kayak modelnya itu ya kotak gitu, ya kayak ini kayak apa? Ada uap air, dikasih uap airnya gitu, Pak. Setiap berapa 30 menit itu dikasih air alatnya gitu, Pak. Kayaknya ada uapnya pengering gitu. Kayak Nah, kayak open alatnya gitu Mas Yahya yang ditawarkan itu. Iya, open, iya. Mirip open Pak Muklis. Ya. Gitu. Oke. Jadi permasalahan pengeringan itu selalu tidak baik, tidak bagus sistem kerjanya. Banyak dipengaruhi oleh sirkulasi udara panas di dalam. Ya. Jadi kan dulu kan kita masih ingat ya Mas BW pada waktu di lab itu kan oven kita kan di belakangnya kan ada blower ya, ada kipas kan Mas BW. Di belakang oven yang di laboratorium kita waktu kita praktikum dulu kan. Jadi sirkulasi udara itu ya, sirkulasi udara untuk mendistribusikan udara panas masuk ke celah-celah rengginang, lalu nanti uap panasnya ya, uap air yang berhasil diserap oleh udara panas itu harus dikeluarkan. Ya. Kalau nggak dikeluarkan nanti, maka udara itu akan penuh dengan air. Nah, kalau udara penuh dengan air, kemana lagi itu? Air yang ada di rengginang itu mau pergi kemana lagi dia kan? Sehingga nggak kering-kering istilahnya. Ataupun kering tapi butuh waktu yang lama. Ya. Jadi kita inikan ya Pak ya, kita coba kita simpulkan sederhana ya. Jadi ini bahan, air yang ada dalam bahan ini harus kita keluarkan. Perginya kemana? Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya adalah dikasih panas ya terhadap bahan ini. Apa panasnya? Bisa dari plat, bisa dari dudukan. Ini dudukan nih, letakkan dia. Dudukannya dipanas. Kayak kita menggoreng. Kayak kita menggoreng itu kan api dari kompor itu memanaskan wadah kuali. Kuali itu memanasi minyak. Minyak memanasi yang kita goreng. Itu pindah panasnya itu kita perhatikanlah sejenak gitu ya. Bagaimana sebetulnya perjalanan kering ini nih? Perjalanan air itu bagaimana? Supaya kita paham. Gitu. Bagaimana air itu pergi? Bagaimana air itu menguap? Kemana uapnya? Oke. Jadi pindah panas dari sumber panas, dari api, dari kayu, dari tempurung, dari cangkang sawit gitu ya. Atau dari minyak tanah ya, panasnya itu memanasi wadah. Oke. Kalau dia memanasi bahan langsung namanya memanggang. Namanya membakar namanya. Bikin sate, masak sate, panggang gitu, itu apinya langsung. Oke. Tapi kalau ada wadah, maka api memanaskan wadah. Terjadilah pindah panas dari api ke wadah. Lalu di atas wadah, apakah itu nampan, apakah itu dudukan, apakah namanya, diletakkan bahan. Panasnya lantai, panasnya nampan, memanaskan bahan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka air yang ada di bawah, bagian bawah bahan itu keluar lebih dulu. Karena dia bertemu sama panas lebih dulu. Lalu bagaimana dengan sisi yang tidak ketemu plat? Oke.
Oleh karena itu dibutuhkan sirkulasi udara. Jadi udara panas itu yang ada diputar kipas angin pelan-pelan supaya udaranya berputar mengalir masuk ke celah-celah bahan yang tidak kena plat. Ya. Oke. Nah, lalu ketika panas itu berhasil memanaskan bahan, sehingga air yang di dalam bahan ini keluarnya kemana? Ke udara. Nggak lihat kita. Nah, lama-lama udara nanti penuh dengan air. Supaya udara penuh dengan air ini bisa pergi meninggalkan ruangan, ya maka ada exhaust yang menyedot udara itu. Dikeluarkanlah udara itu. Kalau udara itu sudah keluar, nanti ada udara baru yang masuk. Nah, ada celah-celah nanti di dalam ruangan itu, nanti ada udara baru yang masuk. Nah, udara yang baru masuk tadi ikut dipanasi. Terpanaskan dia, melanjutkan pekerjaannya pengeringan itu. Nah, begitulah terus-menerus, sehingga 2 jam, 3 jam, 4 jam, pengeringan selesai. Ya. Tapi kalau alat pengeringan ditawar sama Pak Yahya tadi, ya saya tidak tahu di mana permasalahannya, cuma saya menduga. Saya menduga tadi ya mungkin sirkulasinya tidak berjalan dengan baik. Sirkulasi udara panas. Mungkin karena pemanasannya satu sisi ya Pak Muklis. Bisa jadi. Ya, mungkin. Gitu. Ya. Ya. Nah, kalau kita memanaskan di satu sisi, bisa pindah ke sisi lain asalkan ada sirkulasi. Ada alat yang untuk mendistribusikan panas itu. Ya. Kayak tadi Mas BW yang sumber panas yang tadi di luar kamar, gitu disedot panasnya supaya masuk ke dalam. Supaya tersirkulasi di dalam. Itu. Ya, gitu Pak Yahya. Nah, terkait tadi antara beras ketan sama yang bukan beras ketan ya, Pak Yahya. Tepung. Kan kalau kerupuk itu kan bahan bakunya kan ada tepungnya gitu, Pak ya. Ya tepung beras sama tepung beras ketan kan? Iya, kalau rengginang itu kan beras ketan, Pak. Iya, beras ketan. Ya. Bahan pokoknya. Oke. Ya memang kalau ketan ini daya lengketnya lebih tinggi. Daya ikatnya lebih tinggi. Gitu. Lalu yang permasalahannya apa? Pak Yahya, antara ketan sama yang bukan ketan? Maksud saya itu apa pembuatan alatnya tuh beda gitu, Pak. Sama yang tadi kan yang Bapak jelaskan kan pengeringnya untuk kerupuk. Apa juga sama dengan rengginang yang dari bahan ketan gitu, Pak? Sama. Ya, sama. Asalkan di sirkulasi udara panas. Jadi udara panasnya itu yang harus diatur sedemikian rupa. Ya. Udara panasnya, jadi sirkulasinya. Jadi Pak Yahya, apa saja pun yang kita keringkan yang menggunakan udaranya harus dipastikan tersirkulasi dengan baik. Karena kan rengginang itu kan susunan-susunan kan? Ya. Rengginang ini kan susunan, setahu saya rengginang yang saya makan itu adalah beras ketan yang sudah matang itu yang tersusun-susun bukan? Iya. Apa? Kayak gitu. Iya. Jadi modelnya kayak tipis gitu, Pak. Ya kayak model kerupuk gitu, Pak. Iya, tersusun dia kayak kalau dia dicetak kan kayak kepang namanya ya. Iya. Kalau tidak dicetak ya namanya rengginang. Gitu, Pak. Oke. Nah, rengginang itu kan mempunyai celah-celah kan, Pak? Kan kadang ada yang tebal. Bapak tebalnya berapa senti? Kalau punya model saya sih model mangkok, Pak. Tipisnya sih kurang 2 milian gitu, Pak. Sangat tipis sekali, Pak. Tapi modelnya cekung kayak mangkok. 2 mili atau setengah senti? 2 mili kecil sekali, Pak. Bisa pecah itu, patah dia. Mungkin. Ya memang dia bentar, Pak ya. Saya ambilkan alatnya. Coba.
Sambil menunggu Pak Yahya, Pak Muklis, khusus Ya. untuk pengeringan dengan matahari, apakah ada tips-tips? Kemarin saya kirim Pak Muklis beberapa foto gitu. Apakah ada tipsnya untuk pengiriman dengan matahari, Pak? Oke. Nah, bagaimana caranya memodifikasi matahari gitu kan? Gitu Ya, maksudnya, matahari yang Mas pengeringan Bebe? yang dilakukan oleh teman-teman selama ini apakah mungkin ada yang perlu diperbaiki teknisnya atau bagaimana, Pak, kira-kira? Oh, bisa. Bisa. Jadi dibikin kamar, tapi dindingnya atasnya itu plastik supaya matahari masuk. Oke. Enggak ada gentengnya berarti. Jadi dibikin dari besi atau dari kayu. Oke. Dindingnya kasih plastik. Dinding plastik, atas plastik semuanya. Kalau murahnya kan pakai plastik. Kalau mau bagus ya bikin kaca, kan mahal. Plastik transparan. Supaya panas masuk ke dalam. Tembus. Ya, agar supaya ketika hujan kita nggak repot-repot lagi memindahkannya. Lalu kemudian yang kedua, sirkulasi udara, dikasih kipas di dalamnya. Dikasih kipas di dalamnya, lalu ada nanti di dindingnya pasang udara keluar. Jadi kipasnya agak lumayan besar, tapi udara keluarnya, exhaust-nya keluar itu kecil. Mungkin cuma diameter segini nih. Diameter kayak apa ya? Kan ada tuh yang di YouTube tuh, di internet. Yang kayak gini saja, yang exhaust-nya tuh yang kecil aja putarannya. Ya, putarannya 1 2 3 1 saja, 1 sampai 2 saja diputar. Pelan dia mutar, narik udara. Tujuannya diberi plastik apa, Pak Muklis, selain untuk kalau pas hujan? Ya, supaya kalau hujan kan kita nggak perlu bongkar-bongkar kan. Tapi dari segi teknis pemanasannya apakah lebih efisien atau tidak kalau dengan plastik seperti itu? Iya, kan panas masuk, nembus ke plastik. Kan panasnya kan ngumpul di dalam. Oh, berarti bisa lebih panas ya, Pak, ya, daripada nggak ngembun. Iya. Itu plastiknya tidak ada embunnya, Pak, nanti. Enggak ngembun kalau Ibu ada udara keluar. Kan ngembun itu kan kalau nggak ada udara keluar. Kalau embun itu, Ibu, embun itu apabila udara panas, nggak bisa dia keluar, akhirnya dia terkondensasi, dia mengembun. Kalau panas dia langsung keluar, ya, maka air yang ada dalam bahan dia bawa keluar, nggak sempat dia mengembun. Iya, paham. Ya, jadi kalau Ibu masak air kan, di kompor kan, itu di atas tutupnya kan ada embun ya, Bu ya? Iya. Iya, karena air menguap dari panci Ibu kagak bisa keluar. Ya. Iya. Tapi kalau keluar tidak ada embun. Jadi memang perlu alat tambahan ya, Pak. Harus dikasih exhaust ya. Ya, kasih exhaust lah. Ya, kecil-kecilan gitu. Banyak bahkan ya di beberapa tempat itu mereka bikin dari bukan apa ya, bukan plastik ini, Pak Budi, plastik yang suka dipasang di kanopi gitu loh. Yang agak tebal itu. Oh ya. Mereka kasih tulangan-tulangan, jadi hiasan itu. Jadi saya ada di UKM di Bali yang dia menguapkan air diambil dari laut menghasilkan garam. Jadi dia bikin itu ruangan yang atapnya kaca. Di sekitarnya dia bikin itu taman-taman menjadi tempat wisata bule. Oke, Mas Yahya, gimana barangnya kayak apa, Mas Yahya? Oh, bentuknya kayak mangkok. Oke.
Nah, itu tebal dasarnya berapa, Mas? Tadi kan dindingnya tadi yang kalau dinding itu menurut saya mungkin lebih daripada 2 mili ya, mungkin 2 mili atau 3 mili ya. Oke, yang kalau bawahnya berapa tebalnya? Kelihatannya hampir sama itu tebalnya, Pak. Bawah sama dindingnya. Oke. Ya. Itu berapa ya diameternya, Mas? Diameter. Di-unmute, Mas. Mas Yahya, di-unmute dulu. Suaranya kedengaran? Oh, ya maaf Pak. Jadi yang sini agak tipis Pak. Mungkin ya nggak sampai 1 cm sih Pak. Kalau diameternya sih kurang lebih 5,5 cm. Oke. Gitu Pak. Nah. Kalau ketipisnya sih nggak sampai ini 1 Ya. milian lah mungkin gitu Pak. Mutlak sudah. Saya melihat bentuknya ini, Pak Budi, Pak Yaya, mutlak udara panas. Iya Pak. Menggunakan udara panas, nggak bisa pakai plat. Jadi plat itu hanya wadah saja, tempat dia berdiri, tempat dia duduk. Yang memanasinya ini harus udara. Karena udara itu dia akan menyentuh semua bagian daripada rengginang itu. Ya. Itu udah mutlak. Jadi harus aliran udara panas ya Pak? Iya. Ya? Kemarin pas food aliran udara panas mutlak sudah. Aliran udara kalau panas. Pakai matahari kan udaranya kan udah. Lalu karena panas matahari itu memanasi udara yang ada di sekitar rengginang. Lalu hembusan angin itu secara alami yang membuat sirkulasi udara. Itu. Jadi udara panas setelah dia menyerap air di rengginang, pergi dia karena ada hembusan angin. Nanti udara baru lagi masuk lagi kan begitu. Cuma kita tidak lihat. Ya. Kalau dalam ruangan kan harus kita rancang udara itu berputarnya kemana. Ya. Gitu ya. Kalau udara terbuka ya diatur oleh Allah kan, Allah yang mengatur, Tuhan yang ngatur. Ya, jadi artinya kalau misalkan di luar matahari nggak pakai alat ya harus sirkulasi udaranya itu benar-benar harus diperhatikan supaya bisa keluar masuknya itu. Ya. Oke Pak Muklis, ini sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak waktunya Pak Muklis. Jadi sekali lagi saya untuk mohon agar disertai dengan diagram atau kalau ada juga foto-foto dari UKM yang lain sudah melaksanakannya Pak Muklis, itu akan sangat membantu. Dan ini akan kami upload di YouTube ini. Teman-teman ini wajahnya juga akan muncul di YouTube ini. Bu Salamah, Mbak Yaya dan yang lain-lain ini. Nanti akan kita supaya nanti semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari ilmunya Pak Muklis ini, seorang ahli teknologi pangan yang luar biasa. Oke. Banyak yang terserap. Banyak ilmunya. Nanti kalau misalnya ingin mendapatkan lebih detail ya nanti komunikasi aja lanjut. Tentu tidak bisa terang benderang dalam waktu 1 jam lebih ini. Akan terang benderang nanti apabila ada tindak lanjut. Ya. Saya nanti dengan adanya pembicaraan ini dan juga dari diagram nanti kan teman-teman bisa memperkirakan Pak, apakah memang sudah waktunya mengarah ke situ. Kalau sudah waktunya mungkin nanti akan diskusi lebih lanjut dengan Pak Muklis atau dengan anak buahnya. Baik Pak Muklis, mungkin itu. Nanti untuk berikutnya mungkin tema lain ya Pak Muklis ya, yang kita bicarakan ya. Misalkan yang menurut saya itu salah satu yang keluhan itu bagaimana misalkan seperti keripik, bawang dan sebagainya bisa bertahan lebih lama gitu, expirednya. Ini juga tema besar bagi UKM Pak Muklis. Kalau mungkin ada ilmunya, nanti kapan next time kita bicara tentang itu Pak. Ya. Dan yang tadi yang punya Pak Yaya tadi nanti ada teknologi satu lagi untuk membuat dia mengembang itu butiran-butiran beras ketannya itu nanti supaya dia bisa mengembang, dan itu mengembang dia akan meningkatkan kerenyahan dan plus memudahkan air keluar. Itu ada lagi teknologinya, teknologi prosesnya, nantilah tahap berikutnya. Ya, siap Pak.
Ya, baik. Makasih, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi pada Pak Muklis atas kesediaannya terima membagikan kasih. ilmu. Ya, terus pada teman-teman juga terima kasih ini telah memperhatikan dengan ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita siang ini, pagi sampai siang ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan juga bagi para UKM secara umum. Saya kira begitu ya teman-teman, Pak Muklis. Saya silakan Pak Muklis, mungkin ada pernyataan. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Ya. Baik. Bisa terima kasih. Rangkaian ini Pak Muklis ya. Ya, rangkaian berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini akan dengan demikian pertemuan ini saya tutup. Terima kasih. Demikian diskusi tentang teknologi pengiriman produk pangan UMKM. Jika ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.